Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan hormat kami kepada Bapak Pengajar Diklat, Bapak Lanjar Pramudi yang telah memberikan bimbingan untuk terlaksananya RTL, laporan RTL ini. Selanjutnya kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih juga. Pada laporan RTL saya pada hari ini, yaitu pertama saya memperkenalkan diri dulu. Biodata saya mungkin teman-teman sudah tahu, nama Yulia, masa pendidikan, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 14 Juni 1976, pendidikan terakhir S2 Manajemen Administrasi Pendidikan, pangkat golongan pembina 4A, masa kerja 17 tahun 4 bulan, unit kerja SMP Negeri 8 Lubuk Linggau, alamat rumah Jalan Yosudarso, RT 9, nomor 16, Kelurahan Tababingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Lokasi Lubuk Linggau Utara 2. Lokasi OJT SMP Negeri 8 Lubuk Linggau dan SMP Negeri 11 Lubuk Linggau. Yang disebutnya benar, tulisannya benar, rasanya habis. Tulisannya salah. Untuk laporan RPK saya itu judulnya peningkatan minat belajar peserta didik melalui media audiovisual dalam pembelajaran berbasis IT. Tujuan RPK yaitu menghasilkan pimpinan sekolah yang meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik, meningkatkan kompetensi kepala sekolah untuk melakukan RPK di sekolah untuk mengidentifikasi masalah, pemecahan masalah, refleksi dan tindak lanjut. 3. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. 4. Meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam menyusun dan melaksanakan 5 dimensi kepemimpinan. 5. Meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran melalui program supervisi akademik dengan teknik yang benar. 6. Meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar siswa. 7. Meningkatkan minat belajar peserta didik dalam kegiatan belajar melalui pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran berbasis IT. Profil sekolah magang 1 yaitu berdiri pada bulan September 1999, berstatus akreditasi A, luas lahannya ini 12.404 meter persegi, kurikulum 2013, rombelnya 21, jumlah siswa 640 orang, jumlah guru 58 orang, dan visinya berakhlak mulia, berilmu, dan berprestasi. Untuk sekolah magang 2, profilnya yaitu SMP 11 Lubuk Linggau, profilnya yaitu berdiri pada tahun 2002, berstatus akreditasi A, luas lahannya ini 12.665 meter persegi, kurikulum 2013, rombelnya 17, jumlah siswa 457 orang dan jumlah guru 48 orang. Visi berprestasi, disiplin, dan dilandasi intak. Langkah-langkah siklus 1 rencana proyek kepemimpinan. Yang pertama, persiapan atau sosialisasi program. Kedua, pelaksanaan program untuk memecahkan masalah. Ketiga, monitoring dan evaluasi mengisi instrumen MONEF dari beberapa responden. Keempat, refleksi siklus 1. Kegiatan MONEF rencana proyek kepemimpinan siklus 1 itu terlihat ada 20 guru sudah melakukan pengisian instrumen pelaksanaan RPK. Terdapat 17 orang guru memperoleh nilai rata-rata di atas 86 dengan kategori A, dan terdapat 3 orang guru memperoleh nilai 75 dan 1 orang memperoleh nilai 65. Jadi keempat orang tersebut mendapat nilai dengan kategori C. Refleksi kegiatan 1, dari data hasil evaluasi ketercapaian RPK masih ada 3 guru yang perlu meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan dan membuat media pembelajaran berbasis audiovisual dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan guru yang masih kurang tersebut, maka akan dilaksanakan pembimbingan terhadap 3 orang guru tersebut pada siklus kedua. Langkah-langkah RPK siklus kedua, yang pertama persiapan, yang kedua dilaksanakan setelah siklus 1 selesai,
yaitu tanggal 20 September 2021 dan siklus kedua tanggal 24 November 2021. Narasumber dari guru senior. Yang kedua, pelaksanaan atau guru senior melakukan pendampingan untuk 3 orang guru, perlu pendampingan lanjut. Supervisi kedua, untuk melihat hasil penerapan pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi rencana proyek kepemimpinan siklus kedua. 3 orang guru yang memperoleh nilai kategori C tadi mendapat pendampingan dari tutor sebaya dan guru tersebut dapat menyelesaikan siklus kedua dengan nilai rata-rata di atas 86. Monitoring, secara keseluruhan nilai akhir peserta sangat baik. Selanjutnya B, evaluasi. Berdasarkan pengisian instrumen evaluasi siklus kedua mengalami kenaikan rata-rata dari siklus ke-1. Berdasarkan instrumen dampak keberhasilan peserta didik pada siklus kedua ada kenaikan dari siklus ke-1. Hasil kegiatan siklus ke-1 dari instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK yang diisi oleh responden diperoleh rata-rata skor 93,02%. Masuk dalam kategori amat baik. Kepala sekolah sudah memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan kompetensi sosial di sekolah. Setelah dilakukan evaluasi, hasil kegiatan terhadap 20 orang responden guru memperoleh rata-rata keberhasilan 90,52%, masuk dalam kategori amat baik. Pada siklus ke-1 yang dilaksanakan kemarin, peserta didik masih perlu ditingkatkan disiplin penyelesaian tugas. Peserta didik masih perlu meningkatkan rata-rata nilai ulangan harian. Peserta didik masih perlu ditingkatkan disiplin penyelesaian tugas, dan peserta didik masih perlu meningkatkan rata-rata nilai ulangan harian. Dan hasilnya pada siklus kedua, peserta didik sudah terlihat peningkatan disiplin dalam penyelesaian tugas. Peserta didik sudah perlu meningkatkan rata-rata nilai ulangan harian. Peserta didik sudah perlu ditingkatkan, sudah meningkat disiplin penyelesaian tugas, dan peserta didik sudah meningkatkan rata-rata nilai ulangan harian. Dampak hasil keberhasilan kegiatan in-house training yang saya lakukan untuk mengukur keberhasilan yang dialami peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran oleh guru. Setelah dilakukan evaluasi dari hasil instrumen yang diisi oleh responden dari peserta didik kelas 9 sejumlah 15%, sebagian responden diperoleh rata-rata skor 92%, masuk kategori baik. Refleksi kegiatan siklus 1. Dari hasil evaluasi ketercapaian RPK masih ada 3 guru yang perlu peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan dan membuat media pembelajaran berbasis audiovisual dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan guru yang masih kurang tersebut, maka akan dilaksanakan pembimbingan terhadap 3 orang guru tersebut di siklus 2. Langkah-langkah persiapan RPK siklus kedua ada persiapan, pelaksanaan, dan moners, dan selanjutnya refleksi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi siklus kedua. Monitoring secara keseluruhan nilai akhir peserta sangat baik. 2B, evaluasi. Berdasarkan pengisian instrumen evaluasi siklus kedua mengalami kenaikan rata-rata dari siklus kedua. Berdasarkan instrumen dampak keberhasilan peserta didik pada siklus kedua ada kenaikan dari siklus yang pertama. Kajian manajerial di SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 11 Lubuk-Linggau. Pertama ada persiapan. Dalam persiapan tersebut mencakup sosialisasi bersama tim kurikulum dan menyusun kompetensi manajerial. Yang kedua pelaksanaan, mengkaji 8 standar nasional pendidikan berdasarkan tahap mutu, diperoleh kompetensi yang lemah untuk ditingkatkan. Terus yang ketiga hasil, diperoleh kelemahan dari kompetensi ke-8 standar nasional pendidikan untuk ditingkatkan yang didukung dengan SAPRAS. Peningkatan kompetensi sosial di SMP Negeri 11. Yang pertama persiapan kelemahan kompetensi sosial yang yaitu adalah kompetensi sosial. Ada matrik PK-nya. Dan yang kedua pelaksanaan, berkoordinasi dengan kepala sekolah SMP Negeri 11 Lubuk-Linggau, wakaf kurikulum, TU melalui wawancara, studi dokumentasi,
dan dimiliki untuk mengetahui cara peningkatan kompetensi sosial. Selanjutnya, belajar mengevaluasi dan perbaikan terhadap program dan kegiatan kerjasama dan perseorangan dan institusi pemerintahan. Di sini saya melihat kompetensi yang dimiliki oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Lubuk cukup tinggi dan bisa dijadikan sebagai pembelajaran yang berarti bagi saya sebagai sebagai calon kepala sekolah. Karena banyak sekali kepala sekolah SMP Negeri 11 itu bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk kepentingan sekolah yang sifatnya sosial, budaya, pariwisata, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu pertama, calon kepala sekolah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan melaksanakan rencana proyek kepemimpinan berupa in-house training untuk peningkatan kompetensi guru. Yang kedua, calon kepala sekolah mampu menentukan potensi sekolah melalui kajian manajerial 8 standar nasional pendidikan. Yang ketiga, calon kepala sekolah mampu menularkan rasa optimis, pantang menyerah, berpikir alternatif terbaik untuk mencapai keberhasilan sekolah melalui peningkatan kompetensi. Saran, kepala sekolah wajib melakukan monef sendiri di sekolahnya untuk meningkatkan kompetensi guru. 2. LP2KS tetap mengembangkan programnya untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota namanya Batu. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemaparan. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke operator.